Ya, halo Sobat BH semua. Ketemu lagi dengan Pak Om BH di cabang olahraga serabutan di dunia pengecatan. Kali ini Om BH mau membahas masalah elektrik spray gun mereknya WA Pro. WA Pro apa WA Pro ya? Ya sama saja lah ya. Elektrik berarti dia dengan daya listrik ya, bukan baterai. Kemudian fitur-fiturnya apa saja, monggo bisa dibaca. Yang jelas dia tidak tidak perlu kompresor karena mungkin kompresornya sudah menyatu dengan alatnya di sini. Kemudian dia bisa dipakai untuk cat water base ataupun cat dengan thinner atau cat minyak ya. Kemudian untuk spesifikasinya apa saja bisa juga dibaca ya, silahkan dibaca. Yang jelas dia dayanya 400 watt, jadi cukup kecil ya, cocok bagi yang rumahnya dayanya kecil. Nah, untuk fasilitas dan spesifikasi lainnya nanti akan kita bahas sambil membahas unitnya. Nah, ini yang bikin heran, kok tidak ada made in mana atau diproduksi oleh pabrik mana, tidak ada ya. Aneh ya. Cuman yang bikin heran lagi, sudah tahu aneh masih dibahas juga. Yowis, nggak apa-apa lah. Lanjut. Ya, kita dapat apa saja dari paket pembelian ini? Yang pertama seperti biasa ya, buku petunjuk. Nah, tapi tidak ada kartu garansi, hanya ada garansi 3 bulan dari toko, mungkin hanya dengan menunjukkan notanya saja. Kebetulan teman saya yang beli dengan harga 740-an ya, sekitar itu. Kemudian kita dapat 2 tambahan nozzle. Ini nozzle yang ukuran besar, mungkin yang untuk cat water base ya. Kemudian ini nozzle yang kecil, kemudian yang terpasang di sini ini adalah nozzle yang ukuran sedang. Ya, kemudian kita dapat ini viskositas cup ya, atau cangkir untuk takaran kekentalan cat. Di speknya ini ada untuk kekentalan maksimal 50 din per second. Untuk cara mengukur kekentalannya yaitu ini diisi dengan cat yang sudah kita encerkan, kemudian kita lepas bagian bawahnya, ini ada lubangnya, maka cat akan mengalir, kemudian kita hitung waktunya. Nah, 50 din berarti dalam 50 detik cat yang berada di sini harus sudah keluar semua. Kalau misalnya tidak sampai 50 detik sudah habis, berarti terlalu encer, perlu ditambah cat kental lagi. Kalau misalnya habisnya lebih dari 50 detik berarti terlalu kental, perlu kita encerkan lagi ya, kurang lebih begitu caranya ya. Oke, sekarang kita akan lanjut bahas unitnya. Namun sebelumnya silakan bulatkan tekad dan ikhlaskan hati untuk subscribe dulu di channel ini. Lanjut. Oke, sekarang kita akan bahas unitnya. Secara build quality, bahannya dari plastik yang kokoh ya, tebel ya, cuma ada sedikit cetakan-cetakan yang berlebih, kemudian pemasangan stiker yang kurang tertempel dengan bagus. Cukup kuat, namun tidak seperti yang ada di gambar ya, tidak ada karet untuk handle, tidak ada tombol power, hanya ada tombol trigger ini ya, on off. Kemudian di sini juga ada regulator untuk mengatur volume besar kecilnya cat yang keluar ya. Kemudian ini daya semprotnya 800 ml per menit ya. Kalau ini dipencet maka udara akan terhisap di sini ya. Di sini ada filternya, bisa kita buka, ada busa untuk saringan, mudah dibuka sehingga mudah juga kita dalam proses membersihkan. Udara akan masuk dari belakang. Beratnya kurang lebih 1 kilo ya, tidak begitu berat, dan panjang kabel 200 cm atau 2 meter. Untuk tangkinya terbuat dari plastik ya, plastik HDPE, jadi sudah kuat untuk cat minyak atau bisa untuk cat dengan thinner. Nah, dalamnya ada pipa, pipanya juga dari plastik. Ini bisa di setel ya, jadi ke depan ini kalau kita mau ngecat menunduk begini arah bawah, kemudian kalau mengecat bagian atas, nah ini bisa kita arahkan ke bawah supaya catnya bisa terserap semua sampai habis. Cuman sayangnya untuk merubah setelannya ini kita harus membuka tangkinya ya, tidak bisa
dirubah dari luar ya, sehingga tangan kita harus kotor kena cat ya. Kemudian di sini ada unlock button ya, jadi tombol untuk unlock ini dipencet, kemudian ini untuk membuka ya, untuk melepas bagian kepala ya. Ya, kalau bisa dipisah begini, ini aman ya ketika kita membersihkan, tidak takut mesin atau kompresornya ini kena air ya. Bisa kita bersihkan dengan lebih aman. Kemudian ya, bahannya semuanya dari plastik ya. Ini kalau untuk membuka nozzle ya, bisa dibuka seperti ini. Ya, ini ada kap air atau celah udara, sekaligus tuas untuk mengatur bentuk keluarnya cat ya. Ini nozzle-nya ya, nozzle-nya ukuran sedang tadi ya. Ya, semuanya dari plastik ya. Oke, kita pasang lagi. Untuk mode semprotannya bisa diatur di sini ya. Jadi ini ada, kelihatan enggak? Ya. Jadi kalau ini vertikal, ini nanti keluarnya akan berupa oval diagonal. Kemudian kalau ini kita arahkan ke arah horizontal, dia akan keluarnya bentuknya oval vertikal. Kemudian kalau kita posisikan diagonal begini, nanti keluarnya atau semprotannya akan berbentuk bulat. Ya. Ya, oke, kita akan tes suaranya ya. Cukup halus ya suaranya, kayak hair dryer, hanya sekenceng hair dryer. Daya hisapnya kita coba, nempel ya. Lumayan ya, bisa buat, misalkan ada plastik di sini ya, langsung hilang ya. Kita lihat daya getarnya ya, seberapa besar daya getarnya. Nah, cukup rendah ya, uangnya tidak jatuh. Oke, sekarang kita coba buat cat ya. Kita coba, saya menggunakan cat tembok nozzle sedang ya. Kita coba dengan mode vertikal. Mode vertikal ini cocok untuk gerakan mendatar ya, ke kiri ke kanan ya. Ini menggunakan cat tembok yang sudah saya encerkan. Sekarang kita coba mode horizontal. Ini cocok ya, sesuai untuk gerakan ke atas ke bawah ya. Kita ubah lagi ke mode bulat. Seperti apa mode bulat ya, seperti ini ya. Perlu diingat jarak antara tembok dan spray gun ini tidak lebih dari 30 cm ya, sesuai dengan buku petunjuk aturan. Ini saya menggunakan volume keluaran cat maksimal, sudah saya setel mentok. Sekarang saya coba kurangi volumenya ya. Volume ini adalah volume banyaknya cat yang keluar dari spray gun ya, jadi bukan besar kecilnya bulatan yang dibuat ya. Seperti ini volume setengah ya. Oke guys, ini ya setelah kita pakai, seperti biasa kotor ya, ada kotoran di bagian nozzle yang harus segera kita cuci. Kemudian juga di bagian belakangnya sini ada bintik-bintik cat ya, karena udaranya terhisap ke sini. Juga harus coba kita buka di bagian filternya ya, sudah kelihatan kotor ya. Ini juga harus segera dibersihkan supaya filternya lancar dan tidak masuk, kotorannya tidak masuk ke dalam mesin. Kemudian ya seperti biasa ya, muncul kehangatan di bagian mesin sini dan di bagian bawah ya. Tidak panas ya, tapi hangat. Oke, begitu ya
review dan percobaan kita kali ini. Kalau dari fitur yang saya suka ini, yang jelas bagian kepalanya bisa dilepas sehingga kalau kita membersihkan bisa lebih mudah, tidak risiko kena air mesinnya. Kemudian kelebihannya lagi seperti ada auto breaker ya. Jadi kalau belum kita trigger, belum kita pencet atau belum kita semprotkan, mesinnya tidak nyala. Karena di beberapa merek itu kalau sudah di on kan mesin nyala walaupun belum kita semprotkan. Kalau ini kalau tidak disemprotkan mesinnya tidak nyala. Itu salah satu kelebihannya yang saya suka. Kalau untuk kekurangannya apa ya, karena hampir semua electric spray gun seperti ini ya. Mungkin kalau bisa ada fitur yang bisa ditambahkan supaya kita bisa ini ya, menyetel hadapan dari pipa ini supaya bisa di setel di luar, tentunya itu akan lebih enak. Kemudian kalau bisa ada lapisan yang lebih licin ya, supaya kita bisa membersihkan cat yang mengenai bodi ya, karena ternyata juga di luaran sini juga kotor ya, harus dibersihkan. Jadi kalau ada lapisan plastiknya itu yang licin akan lebih mudah untuk dibersihkan. Kalau untuk hasil pengecatannya ya kurang lebih seperti ini ya, bisa dilihat. Namun memang harus pas ya antara saputan atau gerakan dari spray gun, kemudian volume keluaran cat dan ketebalan cat itu ya, memang harus pas ya. Karena kalau terlalu tipis atau terlalu kurang volumenya seperti ini, kemudian kalau misalnya terlalu tebal dalam melapis, nah dia akan melebar seperti ini. Jadi memang gampang-gampang susah ya, sama kayak waktu melupakan si mantan gitu. Sekian saja review dari saya. Kalau ada koreksi, ada tambahan, ada pertanyaan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Begitu saja dari saya. Salam berbagi.